Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lila Andarini SY SPD dengan NIM 1870213250884. Asal LPTK Twin Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan pembelajaran materi berbakti kepada orang tua di kelas 3 semester 1. Asal instansi saya SDSIT Ibu Harapan Bengkalis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria, wabah. Masya Allah. Oke, Ustazah mau tes dulu. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa. Ustazah minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin kelas membaca doa. Ada berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar hari ini. Baiklah, Ustazah akan mengabsen hari ini. Siapa yang tidak hadir? Siapa tidak hadir, Nak? Jihan. Apa keterangannya? Sakit. Baik, kita doakan semoga teman kita yang hari ini tidak hadir, yang sakit kita semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Ananda Soleh dan Soleha, Ustazah mau bertanya. Hari ini siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah membantu orang tuanya di rumah? Oke, alhamdulillah hampir semuanya membantu orang tua. Kira-kira apa yang kalian lakukan di rumah? Angkat tangan, siapa yang mau jawab? Oke, coba silakan Sofi. Tadi di rumah ngapain? Iya, bantu Bunda cuci piring. Mantap. Siapa lagi? Rere, tadi di rumah ngapain? Bantu jaga adek. Siapa lagi? Hazik, di rumah ngapain? Mengemas kamar, Masya Allah. Walaupun pagi-pagi itu rasanya buru-buru, tapi kita tidak pernah lupa untuk membantu orang tua. Ustazah ucapkan terima kasih kepada Ananda Soleh Soleha karena sudah membantu orang tua di rumah. Nah, sekarang coba perhatikan di depan. Oke, di depan ada gambar yang bisa kalian lihat. Kira-kira ini gambar apa ya? Yang pertama gambar apa? Iya, ada anak soleh dan soleha bersalaman kepada kedua orang tuanya. Biasanya dilakukannya ketika mau ngapain?
mau berangkat sekolah. Tujuannya apa kalau kita salam sama orang tua? Iya, minta izin supaya diberikan keridoan dari orang tua. Baik, gambar yang kedua adalah, coba lihat. Iya, ada anak soleha sedang menyapu. Dia sedang menyapu di rumah. Kemudian gambar yang ketiga. Iya, dia sedang membersihkan jendela. Yang keempat, berdoa. Nah, ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Siapa yang sudah hafal doa kedua orang tua? Hafal semuanya? Hafal. Boleh kita bacakan yuk. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah, ternyata semuanya ananda soleh-soleha sudah hafal. Baiklah, ananda soleh dan soleha, sebelum kita memulai materi hari ini, Ustazah akan mengulang materi di pekan lalu. Pekan lalu kita mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah. Salah satunya adalah wujud. Apa artinya wujud? Ada. Iya, maksudnya apa Ustazah? Allah itu ada. Allah itu ada di mana-mana, ada di dekat kita, ada di samping kita, ada di hadapan kita. Tentunya Allah juga bisa melihat dan juga bisa mendengar. Nah, kira-kira apa nih kaitannya dengan materi kita pada hari ini, Ustazah? Kaitannya adalah kira-kira berbakti kepada orang tua itu perintahnya siapa? Perintah Allah, berarti hukumnya wajib kita laksanakan. Nah, jadi hubungannya karena kita yakin Allah itu ada, kita yakin Allah itu bisa melihat, maka kita sebagai anak mau melaksanakan kewajiban yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Soleh dan soleha, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu meyakini bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah dari Allah. Yang kedua adalah setelah mempelajari ini, soleh dan soleha mampu menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah soleh dan soleha mampu mengidentifikasi ciri-ciri berbakti kepada kedua orang tua. Nah, materinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini dia adalah pengertian. Pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah menunjukkan sikap sayang, cinta kita, patuh dan taat kepada keduanya. Nah, ayah dan ibu itu sangat berjasa sekali dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya kita semua berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya. Nah, maka daripada itu kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada 8 ciri-cirinya. Yang pertama adalah berkata lemah dan lembut. Nah, siapa yang mengajarkan kita berbicara, Nak? Orang tua. Nah, orang tua kita sudah mengajarkan kita berbicara. Tentunya dengan tujuan berbicara yang baik, berbicara yang lemah lembut. Nah, apakah akan kita gunakan nih ucapan kita kepada orang tua kita dengan bahasa yang kasar? Tidak.
Sedangkan yang mengajari kita berbicara adalah orang tua kita. Maka kita harus menggunakan ucapan kita yang baik-baik kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah taat kepada perintahnya. Jadi ketika orang tua kita, misalnya orang tua kita meminta pertolongan, nah apapun yang kita lakukan pada saat itu kita ketepikan dulu. Jadi kita laksanakan dulu perintah dari orang tua, ya. Oke, yang ketiga adalah menjaga nama baik orang tua. Apa maksudnya Ustazah menjaga nama baik orang tua? Nah, biasanya Ananda Soleh dan Soleha kalau di rumah dia patuh sekali sama orang tuanya. Dia taat sekali, dia berbicara baik, dia menjaga sikap. Tetapi ketika dia keluar lagi dari rumah, maka dia biasanya tuh suka mengejek teman, suka mengganggu, suka usil, sehingga orang-orang di luar selalu berkata, wah anaknya ini ternyata di luar dia suka mengejek temannya. Wah anaknya ini ternyata di luar suka mengganggu temannya. Nah itulah dia maksudnya. Nama orang tua kita menjadi tidak baik karena sikap kita di luar yang tidak baik. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita harus menjaga nama baik orang tua kita dengan cara berbuat baik juga. Poin yang keempat adalah selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Sama dengan poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mencium tangan orang tua kita. Nah, mencium tangan orang tua kita tujuannya apa? Untuk meminta ridho orang tua. Agar dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam segala kegiatan. Seperti itu. Selanjutnya, poin yang keenam adalah menundukkan sebagian badan kita jika melaluinya. Tahu maksudnya? Tahu. Misalnya nih, ada orang tua kita di sini. Kita lewat, apakah kita lari-lari? Tidak, tapi kita harus menundukkan sedikit tubuh kita. Nah, itu akan menunjukkan bahwa kita adalah anak yang baik, anak yang berbakti. Oke, poin yang ketujuh adalah mendengarkan nasihatnya. Apabila kita melakukan kesalahan, kemudian orang tua kita menasehati, apakah kita marah-marah? Tidak, harusnya kita mendengarkan. Kemudian poin yang 8 adalah ini yang paling wajib. Apa dia? Iya, selalu mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya Ustazah akan menampilkan sebuah video. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit corak sehingga ini bercak putih dan belum hidupnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi seorang pemuda yang taat dan saleh. Uwais sebelumnya adalah keluarga yang miskin yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, punya satu permintaan miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk berlatih di kota Mekah. Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang lain. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji.
Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu sampai ke sana. "Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah?" Ya, Bu, marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah dia ke surga. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu, anakku?" Uwais menjawab, Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawa ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah SAW telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Oke, itulah tadi kisah tentang siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Kira-kira apa yang dia lakukan di dalam cerita itu? Mengantar ibunya ke Mekah. Mengantarkan ibunya ke Mekah. Sebelumnya apa yang dia lakukan? Melatih ototnya dengan cara Menggendong sapi. menggendong anak sapi. Mengapa dia seperti itu? Karena rasa cintanya terhadap orang tua. Nah, padahal mereka itu bukanlah orang yang kaya raya. Makanya, tetapi Uwais Al-Qarni itu memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada orang tuanya, sehingga dia mau berusaha. Dia menggendong anak sapi berkeliling bukit sampai ditertawakan dengan orang-orang sekitar. Dibilangnya Uwais sudah gila katanya. Menggendong sapi ke kiri ke kanan, berputar-putar seperti itu. Nah, padahal tujuannya adalah untuk mengantarkan ibunya ke Mekah. Nah, baiklah. Itulah dia tanda jasanya. Dia cara Uwais membalas jasa orang tuanya. Kira-kira perbuatan baik yang sudah kita lakukan, menolong orang tua, menyayangi orang tua, mendoakan orang tua, apakah terbalas jasa-jasa orang tua? Tidak. Sebanyak apapun yang kita lakukan, tidak akan terbalas jasa orang tua kita terhadap kita. Baiklah, tadi Ustazah sudah menyampaikan materi, kemudian juga sudah menonton video. Sekarang waktunya kita ice breaking. Berdiri semuanya. Guli 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 ram jam jam. Guli 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 ram jam jam. Ya, nambah kecepatan. Aram jam jam, aram jam jam, guli 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 ram jam jam. Aram jam jam, aram jam jam, guli 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 ram jam jam. Guli 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 ram jam jam. Guli 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 ram jam jam. Aram jam jam, guli 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 ram jam jam. Aram jam jam, guli 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 ram jam jam. Guli 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 ram. Baiklah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, kelompoknya ada 4.
Silakan diterima. Ini kelompok 1. Sama-sama. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Perhatikan terlebih dahulu ya, bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Nah, di kelompok 1, 2, dan 3 dan 4, tugasnya adalah nanti menempel. Kelompok 1 dan kelompok 2, tugasnya adalah menempel tentang berbakti kepada orang tua. Ciri-ciri berbakti kepada orang tua. Sedangkan kelompok 3 dan kelompok 4 nanti akan membuat hikmah berbakti kepada orang tua. Nah, silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Bisa? Oke, gantian ya nanti ya. Oke, good. Serah. Taruh aja. Apa? Apa di buku? Udah. Itu situ. Anak sedang ngapain? Bikin catatannya bikin di sini. Oke, sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Sekarang saatnya kita presentasi. Silakan Ustazah pilih ya dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Ya, kelompok 2. Di sini ya, berdirinya ya. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang poster gambar berbakti kepada orang tua. Kelompok 2. Selanjutnya Ustazah panggil kelompok 3. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil hasil diskusi kami tentang hikmah berbakti kepada orang tua. Oke, tunjukkan gambarnya. Pertama, Yang pertama, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. iya. Kemudian yang kedua, baca afkar. Yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah SWT. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah SWT. Keempat, bertambah kebaikan dan keberkahan. Yang kelima, mendapatkan nikmat surga. Oke, terima kasih. Belum? Ada satu tutup dulu. Iya, berikan tepuk tangan. Silakan tutup. Oke, good. Silakan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak. Silakan Anaya ditutup. Demikian. Demikianlah hasil diskusi kami tentang poster gambar berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penampilan dari semua kelompok. Ustazah ucapkan terima kasih semuanya menampilkan yang terbaik. Oke, baik, itulah tadi penampilan dari semua kelompok. Ustazah ucapkan terima kasih semuanya menampilkan yang terbaik. Oke, baiklah. Sekarang kita ice breaking lagi. Oke, semangat, harus semangat. Oke, dengarkan Ustazah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Ustazah akan membagikan tugas LKPD pribadi. Nah, sekarang kerjakannya masing-masing. Kalau tadi ngerjakannya secara kelompok, yang kali ini kita ngerjakannya secara masing-masing. Ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Tulis supaya dipenuhi orang tua. Sudah selesai? Oke, kalau sudah sini, boleh. Oke, soleh dan soleha. Nah, tadi kita sudah bekerja kelompok dan juga sudah mengerjakan tugas mandiri. Ustazah mau bertanya nih, sudah paham belum pelajaran kita pada hari ini? Sudah, insya Allah sudah paham ya. Nah, tadi kita mempelajari tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pengertiannya tadi apa? Berbakti kepada orang tua menunjukkan sikap menunjukkan sikap sayang, cinta, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Nah, ciri-cirinya bagaimana Ustazah? Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Berkata lembut, taati perintahnya, mentaati perintahnya, apalagi? mendoakan selalu. Iya, selalu mendoakan kedua orang tua. Nah, Ustazah berharap pelajaran ini bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi bisa dibawa pulang dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kira-kira setelah kita mempelajari materi hari ini, bagaimana perasaannya? Senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustazah juga senang belajar dengan kalian hari ini. Baiklah, soleh dan soleha. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk pelajaran minggu depan, kita akan mempelajari materi tentang berbakti kepada guru. Oke, di rumah jangan lupa belajar, dibuka bukunya, dibaca. Oke, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.